Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia yang paling banyak disebut dalam kehidupan dan keseharian kita. Setiap hari, minimal 9 kali kita menyebutnya dalam tasyahud salat. Hakikatnya, namanya tak pernah berhenti disebut. Adzan adalah aktivitas yang terus bersambung hingga hari kiamat. Pada kalimat ketiga, nama beliau disebut. Plus, setiap hari kita bersalawat menyebut namanya. Penyebutan nama Nabi adalah implementasi ayat Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 4. Dan kami telah mengangkat hanya untukmu namamu Muhammad. Penyebutan nama Muhammad memberi nilai lebih. Kuantitas berpadu dengan kualitas super. Ribuan buku diterbitkan dan menyebut Muhammad dengan takriman, takdiran, dan tauqiran yang berarti memuliakan. Tak hanya umat Islam, orang barat yang non-muslim pun menulis buku tentang beliau dengan nada yang sama, nada positif. Michel Hart memosisikan Nabi Muhammad sebagai top tokoh dengan tema pengaruh tertinggi. Marcus Dodds menempatkan beliau sebagai tokoh tertinggi dalam hal keberanian moral. Will Darren mencatat nama beliau sebagai top tokoh dengan tema hasil karya. Thomas Carlyle menuliskan beliau sebagai tokoh tertinggi bertema kepahlawanan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang teristimewa. Dalam segala hal, Allah mengelompokkan makhluknya pada kelas dan level berbeda. Selalu ada bintang dalam kelompok apapun. Ada matahari dari miliaran bintang. Ada Firdaus dari beberapa surga. Ada beliau dari miliaran manusia. Hal demikian karena amal dan kualitas dedikasi manusia pada sesama, pada kehidupan, juga ibadahnya kepada Allah berbeda-beda. Ada yang ibadahnya lemah, zalim. Ada yang ibadah biasa, muqtasyid. Ada juga yang bersungguh-sungguh, sabik. Surat Fathir ayat 32 yang mengklasifikasikan kebintangan manusia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak keistimewaan. Para ulama mencatat 8 keistimewaan itu. 1. Penutup para nabi, Al-Ahzab ayat 40. 2. Pemimpin para rasul, hadis riwayat Bukhari. 3. Iman seseorang tidak sah sampai ia berikrar atas kerasulannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 4. Orang, umat pertama yang masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 5. Pembawa bendera sidi Alhamdu pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi. 6. Pemilik Al-Maqam Al-Mahmud, kedudukan terpuji. Al-Isra 79. 7. Pemimpin para nabi dan pemilik syafaat. Hadis riwayat Ahmad. 8. Umat nabi merupakan umat terbaik. Ali Imran ayat 110. Semua kekhususan ini berkaitan erat dengan kepentingan umatnya. Kita bersyukur dan kagum atas kecintaan beliau kepada kita. Di antara keistimewaan Rasulullah dalam Al-Syama'il Al-Muhammadiyah Al-Syarifah disebutkan ada 8 keistimewaan beliau. 1. Beliau tidak pernah bermimpi jima. 2. Tidak pernah menguap. 3. Binatang tidak lari darinya. Binatang juga tidak menyerangnya. 4. Tidak pernah tubuhnya dihinggapi lalat. 5. Melihat apa yang di belakangnya sama seperti melihat apa yang di depannya. 6. Tidak pernah terlihat sisa hajat kecil dan besarnya. Matanya tertidur tetapi tidak dengan hatinya. 7. Tidak terlihat bayangan tubuhnya di bawah sinar matahari. Pundaknya terlihat lebih tinggi ketika duduk bersama sahabatnya. 8. Telah berkitan ketika dilahirkan. Dan banyak lagi keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang hanya dianugerahkan Allah kepadanya. Keistimewaan yang hanya dianugerahkan kepada Rasulullah adalah kelapangan hati. Katilaka. Dalam surat Al-Insyirah ayat 1 menegaskan anugerah itu hanya untuknya. Para ulama memahami kelapangan hati dengan 2 makna. Pertama, kesiapan hati beliau untuk menerima titipan Al-Quran. Al-Syu'ara ayat 194. Bayangkan saja bahwa jika Al-Quran itu dititipkan pada gunung yang gagah dan kokoh, maka gunung itu akan hancur berantakan. Al-Hasyr ayat 21.
Pemahaman kedua adalah kelapangan hati menerima kesulitan hidup dan perlakuan dari musuh yang membenci dan memeranginya. Tahukah kamu bahwa gunung sebesar apapun akan hancur jikalau Al-Quran diturunkan padanya? Iya, ini adalah salah satu keistimewaan yang hanya dianugerahkan kepada Rasulullah adalah kelapangan hati, kata Bilal Laka. Dalam surat Al-Insyirah ayat 1 menegaskan anugerah itu hanya untuknya. Para ulama memahami kelapangan hati dengan dua makna. Pertama, kesiapan hati beliau untuk menerima titipan Al-Quran, Al-Syu'ara ayat 194. Bayangkan saja bahwa jika Al-Quran itu dititipkan pada gunung yang gagah dan kokoh, maka gunung itu akan hancur berantakan. Al-Hasyr ayat 21. Pemahaman kedua adalah kelapangan hati menerima kesulitan hidup dan perlakuan dari musuh yang membenci dan memeranginya. Tahukan sobat bahwa Jazirah Arab memiliki luas 3.237.500 km persegi atau 1,25 juta mil persegi. Terletak di barat daya Asia, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia. Di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah yang menghubungkan dengan benua Afrika. Di sebelah selatan berbatasan dengan Laut India. Dan di sebelah utara berbatasan dengan Irak, Syria, Jordania, dan Palestina. Jazirah Arab dipenuhi gurun Sahara, padang pasir, dan bebatuan. Gurun Sahara dan padang pasir inilah yang menjadi semacam benteng yang sulit ditembus oleh dua kekuatan besar dunia kala itu, Romawi dan Persia. Kedua kekuatan itu terus berebut wilayah dan pengaruh. Jazirah Arab menjadi wilayah luas yang tidak dikuasai oleh keduanya atau salah satunya.